Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Teman Maha. Oke, sekarang sore. Yang sore ya. Di tengah-tengah kami sudah kedatangan kakak asuh kami. Lupa itu lalu datang rada kolot disebut lanjut. Iya mah tago gungkul no kolot. KTP seberapa? KTP mah salapan. Masya Allah. Oke, terima kasih Mang telah berkenan hadir. Alhamdulillah sami-sami. Siap. Sama-sama. Setelah sekian lama Iya. dijadwalkan beberapa kali. Udah berapa minggu ya? Sama Dua lah kayak dua minggu yang lalu. pada akhirnya Allah takdirkan. takdirkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cing dah hari saya mah aparatnya ngarana teh boik dina IG terboik. Terboik. Cing. Boik jeung baik teh non bedana teh. Cuman beda di O-nya aja. Hmm. Secara makna Secara makna naonnya? asal usulna we tah kumaha jol Nggak boik. tahu. Jadi awalnya kenapa Boik? Kan nama asli mah Iqbal ya. Oh. Tapi udah senior ini mah. Udah nggak junior lagi, udah senior ini mah. Dari kecil udah dipanggil Boik, sama orang rumah juga, entah siapa yang awalnya, entah itu Teka panggih eta teh. Nggak, Nu nggak mimiti ketemu. nyeteskeun boik teh. Ya ketemu, kayaknya mah dari keluarga, entah itu dari bapak almarhum atau dari, soalnya ya dulu waktu kecil juga udah dipanggil Boik sama bapak, sama si AA juga sama saudara gitu, saudara di rumah. Akhirnya nyebar ke lingkungan pertemanan ya sampai sekarang lah, jadi nempel. Iya, jadi trademark. Tapi aya pakna menarik le urang teh. Mana kumata? Kan naon teh? Sering pisan nya ti mimiti di dia gitu nya. Saya jeung barudak gitu. Mang Boy kan lebih dulunya di dia teh gitu. Lebih sering Main ke sini. main ke sini gitu. Main ke Di tempat dia ini gitu. ya. Tah urang teh asa teu asing mimiti bisa ningali Mang Boy teh. Hmm. Teh asa teu asing, teh Teu asa asing. asa saha gitu, asa pernah ningali gitu. Di mana? Di mana tapi pertanyaannya teh diulik diteangan ku urang teh. Eta teh setelah 2 bulan 3 bulan nih. Setelah panggil jeung Mang Boy. Iya, Ternyata pas ditelusuri. udah kita bertanding. Tah. Teh rada ngeuh cek urang teh teh lihat dinya teh. Ningali ieu Instagram. Instagram nya scroll reels lah gitu. Aya nu masang lagu Senjata Anjing. Jadinya teh asa sengenaheun nih lagu serada lila kan gitu. Style we ke urang teh. Nah, teu asa apal teh nu nyanyi teh asa sering panggih curang teh. Oh ternyata. Ternyata Si si horeng teh. Oke, teman-teman, jadi apa ya? Bahwa nanti atau sekarang ini kita akan berbicara ngobrolin terkait dengan genre lah. Mantap. Musik ya. Musik dan Bio genre. tadi dibahas jeung Guru Gembul sejarah musik. Sejarah musik ya tadi ya. Udah. Jadi hari ini kita fokus di musik aja pembahasannya. Jadi kalau Kamis Inggris, Rebo Nyunda ya ditambah musik. Tah eta. Rebo Nyunda tambah musik berarti ya. Kamis Inggris, kalau Tiraha bang apanya nih? tertarik ke musik. Mulai gogonjrengan. Kalau main musik secara gonjreng-gonjreng bukan secara profesional ya. Ana juga pemain bolanya profesional. Profesional tuh karena ketika dibayar itu Betul. sih intinya. Eta unggul beda nama mangnya. Itu unggul sih bedanya. Jadi kalau misalkan nggak dibayar nggak profesional. Nyara Tapi ngejamin ieu teh mang eta ngejamin skill deh. oh nggak juga. Enggak juga kan? Skill mah is dead. Cek Pak Haji eta ge. Itu skill is dead. Mulai memusikan mah belajar dari SD sih. Ketertarikan mungkin dari kecil karena dulu Gitar. dulu belum punya gitar di rumah tuh nggak ada. Jadi tiap dulu ada kayak MTV lah gitu ya. Oh ya. Jadi kanyahoan angkatana. Naon? SD aing sumpah.
Atau MTV namanya yang ada di TV-TV lokal lah Iya, gitu iya, ya, acara musik tuh dulu tuh suka ngikutin apa? Pakai sapu. Hmm. Kan dulu salah padahal namanya coba mun kidal ya. Jadi dulu udah gini gitu. Oh. Mungkin orang tua ngerespon, wah ini anak beureun resep ini. Si bapak almarhum tuh akhirnya entah beli entah apa gitu ya, tahu-tahu ada di rumah aja gitar, ada gitar. Bapak dulu main gitar gitu. Meskipun sebenarnya bapak bukan gitaris sih. Cuman memang dulunya berkiprah di dunia musik juga dulunya waktu mudanya gitu. Jadi ngerespon burunginnya orang tua tuh ngelihat anak pakai ini. Gitarnya badak teuing waktu itu. Saya leutik keneh kelas 3 berarti. Tilu SD. Kelas 3 SD. Saya disunat itu kelas 4. Jadi ingatnya itu. Jadi setelah disunat itu belajar gitar. Ya peralihan kelas 3 ke kelas 4 lah. Kan biasa dulu mah disunat pas liburan ya. Benar. Kenaikan biasa Kenaikan. gitu. Ngagaringkeun liburan nanti ngagaringkeun. Teh eta. Nah, nyobain gitar itu teh gitar klasik dulu, gitar nilon. Badag teuing, Mang. Wah, susah lah. Akhirnya ya maksakeun. Jadi kayaknya orang tua juga pada waktu itu meresponnya agak kurang tepat karena gitarnya badag teuing. Tapi nyatana naon sih akhirnya saya maksakeun karena setelah saya mungkin SMP-an lah tahu ternyata gitar klasik ada yang juniornya yang kecil gitu. Jadi waktu itu harusnya saya diajarnya pakai yang junior harusnya. Ini mah pakai yang gede. Jadi wah gitar sama badan tuh Gede kena gitar. gede gitar dulu ya. Jadi mulai geganjrengan itu dari SD dan saya itu pola belajarnya adalah niron. Niron Mang. Jadi saya itu baru tahu chord itu mungkin kelas 6 ke SMP kelas 1 lah. Tahu chord itu. Oh, oke. Karena dulu SD ketang SD kelas genep karena dulu ada MBS. Dulu itu. Ada MBS yang ada chordnya. Ya. Jadi kan nah itu A teh kumaha, ini kumaha. Jadi saya nggak tahu tapi saya bisa main gitar. Jadi apalnya apal bentuk karena saya ngeliatin gitu kan. Ngeliat karena bapak juga almarhum dulu nggak langsung nih mainnya gini nggak gitu jadi bener diabur lah gitu bahasa ininya diabur jadi saya cuma ngeliatin bentuknya gini posisinya gini genjreng gitu. Nah setelah mengenal MBS itu yang ada itunya ada tuh chord. Nah di situ baru belajar mungkin secara ininya mah tahu chord lah gitu. Ngalalanyahnya di situ jadi dari kecil mulai SMP band-bandan sempat ikut kursus waktu SMA kelas 1 ngan sabulan karena membosankan ternyata buat saya waktu itu membosankan karena rasa ingin tahunya tuh beda dari kurikulum. Jadi karena kan kalau lesan itu dulu saya kebetulan ngambilnya jalur klasik. Harus sesuai dari buku itu. Terus apa yang saya tanyain di kelas itu kewe ngecek gurunan eta mah ieu we diajar ieu heula. Sedangkan apa yang diajarin di situ teh ya bukan ini ya gitu. Saya udah belajar duluan di rumah gitu karena ngulik baca-baca majalah dulu gitu. Itulah jadi akhirnya karena les itu membosankan pada saat waktu itu gitunya saya keluar. Menyesalnya sekarang sih. Teman-teman yang dulu seangkatan ngeles sekarang udah wah selain mainnya jago dia punya sertifikat yang akhirnya menunjang buat ngajar entah itu karir ya berkarir lah itu sih penyesalannya mah dan sekarang mau dilanjutin dulu lah karena skill is dead. Gitu paling Mang ngomongin sejarah soal saya bermusik mah tapi mulai concern nih Rama apa? Mulai concern berarti ngomongin secara profesionalnya mulai fokus gitu. Sebenarnya kayaknya gitu fokus sih. Iya tahu ya. Tapi kayaknya sebenarnya terfokus. Jadi buat saya mah musik mah ya udah hobi lah. Hobi ngabambrangkeun. Bahasa gaul lainnya freelancer gitu. Anda Dai malah aya tuh freelancer. Gitu.
Bahkan ada gelar baru sekarang MBA teh, jadi main band aja. Main band. Main band aja. Ya secara fokus ini mah mungkin ya Main band. radanyaan lah mungkin ya, radanyaan mah mungkin pas SMA lah. SMA mulai rekaman pertama secara profesional lah. Kelas 2 tuh masuk, oh rekaman tuh kayak gini, dapur rekaman tuh kayak gini gitu. Itu kelas 2, kelas 3 mulailah nggak dapat sih. Ya, maksudnya ikut festival eleh heula gitu. Ya karena zaman tuh kan kanyahoan deui lah aing mah Itu mah musuhnya. angkatannya waktu Kerusumnya itu angkatan festivalan. saya mah zaman Festivalnya. festival banyaknya. Yang nyelenggarain banyak lah, entah itu produk rokok, produk fashion apalah. Dulu itu banyak festival musik. Ya eleh heula, terus diberi kesempatan menang sampai akhirnya kancah profesional pertama adalah direkrut karena menang direkrut, dikasih kesempatan bikin single terus album juga sama salah satu brand di Indonesia yang cukup lah lumayan besar dan pasti pernah ngerasain, semua orang belum pernah nyobain juga tapi tahu lah pasti itu brandnya brand ayam dulu, jadi ada band-band itu produk si brand itu. Karena naon disebutkeun? Tenan naon? KFC, McDonald. Maksudnya Nya brand? eta KFC. Oh, Dulu KFC. jadi sempat sama KFC lah. Oh. Eta Hisana can aya baheula. Oh, belum ada. Hisana terus Labaik. Sabana tapi udah ada. Sabana udah ada. Can arare temen aya jigana sponsorna eta. Labaik Jeung The Besto. The Can best. resign ada tambah karyawana. Dan resign itu akhir. Nah, iya benar-benar. Resign dari si brand itu membuat lah Ya, gitu. eta. Ya jadi dulu akhirnya sama teman-temannya disebut band ayam karena Oh, disponsori oleh itu. diberi kesempatan lah sama mereka karena mereka waktu itu sempat concern di musik juga ya, sampai akhirnya beberapa label label besar itu akhirnya kerjasama sama si brand ayam itu untuk wilayah penjualan Oh, fisik Ya, album fisik album. Oh, CD bener ya. waktu itu lah Iya, iya. musimnya. Tapi Lumayan. memang di bawah label tuh. Waktu itu di bawah labelnya dia tuh Music Factory ya, si KFC itu dulu label. Mun ayeuna Mang Boik di bawah label tuh aya. Buat pribadi mah enggak sih. Enggak. Secara pribadi, kalau secara grup oke abu-abu ya teh. Oh. Karena can perpanjang kontrak. Oh. Abu-abu gitu. Oke, Kita kudu sebutkeun lah. Label nama. Iya, iya. Tapi Agak abu-abu karena menurut saya belum diperpanjang ah. teu lamun misalnya dari dulu emang polana gitu, maksudnya pola-pola solo karir gitu, atau pola-pola misalnya mun aya nu ngajak duet hayu misalnya, atau misalnya bikin yen band misalnya atau kumaha gitu. Berangkat mah dari band-bandan. Saya berangkat dari band-bandan. Sempat ngerasain session player, tapi session player juga bukan session playernya annya kayak temen misalkan ada main di sana gitarisnya berhalangan, Oke. saya nu ngagantikeun sempat Oh. kayak gitu. Pemain cadangan. Pemain Substitution. cadangan. Nah, tapi sejarahnya ketika saya punya band oge gitunya, dari band yang dulu sama band Ayam eta, awal terjadinya teh karena saya ngedisionalan, Mang. Oh. Karena saya ngedisionalan. Waktu itu festival oge deh. Jadi posisinya pulang sekolah hari Sabtu waktu itu ya, hari Sabtu masih ingat ya saya. Pulang sekolah pulang pisan ditepaki ka mana sore ayeuna, wah teuing paling nya nongkrong lah nya jeung barudak malam Minggu harita gitu. Malam Minggu. Ngilu weh jeung barudak ka mana? Ih barudak aya main kieu. Tapi apalkeun nya lagu urang. Hah, emang aya naon? Teu di bejaan aya main. Di bejaan ya dikasih tahu itu pas naik angkot. Oke. Naik angkot pulang bareng, ceritanya itu buat ngambil kostum. Oh. Karena kan waktu itu masih pakai seragamnya, barudak yang lain mah udah prepare.
Oke. Karena memang udah ada agendanya ya. Iya. Kalau saya mah nggak diantar saya tuh. Yang saya di baturan lah Kak Ima kan. Sambil bawa kostum. Ngobrol lah di perjalanan di angkot itu. Ya baru teh ikut festival, ayeuna final. Si Uting nggak bisa. Ya ada gitarisnya tuh namanya Uting. Si Uting tuh bisa, yuk lebar cenah. Indung urang eta ngaranna Uting. Weh, Sarua, ente sarua maksudnya emang tidak masalah. Nah, singkat cerita kaget lah. Aduh, Oke. laguna lagu naon wae. Hmm. Pada waktu itu barudak itu teh udah bawain lagu sendiri sama satu lagu yang diwajibkan panitia Oke. lah. Itunya standar lah itu mah, standar ada pilihan gitu kan. Itu ngapalkeun mang di angkot. Ngapalkeun di angkot itu saya ngalalanya kan nggak ada gitar. Perjalanan ke rumah tuh nggak ada gitarnya dari angkot teh. Yang akhirnya dari rumah bawa gitar. Oke. Oke, dari rumah cas makan dulu, bawa kostum, ya ganti kostum gitu misalnya, kalau seragam bawa gitar, diangkot mang, kita briefing-an, disangka nu ngamen atuh ku Penumpang yang lain. Penumpang yang lain. Karena biasa di kursi artis gini ya, yang dekat pintu keluar. Pintu keluar tuh kalau di Bandung kan disebutnya pintu Pintu artis. artis. Ya, disangka teh nu ngamen, ya terasa mengganggu ketenangan orang lain ya, padahal orang teh keur briefingan nanyain chordna naon nih, terutama yang lagu sendirinya karena saya nggak tahu pisan gitu kan, ada yang lagu sendiri. Singkat cerita nyampe di lokasi, anak-anak sisanya yang lain itu berempat karena waktu itu mah saya berdua nya ternyata nyusul ini nomaturan orang sigana sieun orang teh datang jadi diaping gitu ya, di barengan nyampe di sana briefingan nggak ke studio atau di pinggir venue gitu, briefing ya, singkat cerita apal di panggung blank, akhirnya improve jadi saya cuman ngelihat yang lain improve, anehna menang mang. Anehna menang. Pada waktu itu akhirnya si Uting teh, singkat cerita lah ya ini mah, nggak meneruskan dengan bandnya. Anak-anak itu menawarin ke saya, nggak suatu mana jadi iya. Gitulah akhirnya gabung sampai akhirnya ke band Ayam. Singkat cerita itu dari edisional. Selanjutnya saya bikin deh band. Oke. Itu terjebak, itu bandnya Little Lut. Little Lut. Kata orang-orang mah band folk, saya mah henteu. Datang ke Asuta. Jadi ada saya juga band, ada namanya Little Lut. Kelompok musik sih saya nyebutnya band. Kumaha nulisna teh? Little kecil, Lut teh dihijikeun Little Lut. Sugante Lut. Jadi itu singkatnya mah Little tuh kecil, Lut itu alat musik berdawai. Jadi semua membernya itu pakai alat musik yang kecil. Pakai ukulele, saya main mandola, ada yang pakai mandolin gitu. Sama orang-orang teh disebutna wah ieu si ieu folk. Padahal saya keur nyieuna da lain niat kadinya gitu bikinnya. Bukan folk sih cik saya mah gitu. Tapi nyatana naon lah eta mah da Bebas ya. Bebas kan. Itu juga terjadi karena ada satu komunitas lah dulu. Komunitas ukulele. Lagi ngumpul di Unpas. Saya datang ke sana. Gitu posisinya terjebak oke. Jol-jol keur ngagarap lagu. Eusian cenah. Eusian minggu hareupna main. Dan minggu hareupnya main itu panitianya nanya, "Ieu bandna naon?" Naon ya? Waktu itu sama si Mang Catur Regean. Soalnya namana tuh Little Lut kan maraneh cenah alat-alatnya kecil. Lut itu alat musik berdawai, cikal bakal alat musik berdawai itu nya gitar dan kawan-kawan. Wah asup nggak sih Little Lut? Akhirnya sampai akhirnya jadi punya lagu, rekaman, punya album gitu. Itu terjebak oke. Bahasa nama di prank bener ya. Can usum hari sama di prank. Jadi berarti emang tidak ada yang direncanakan ya? Tidak ada yang direncanakan. Proses Ketika jadi proses musisi pembentukannya, nanti. pembentukannya. Tapi kalau kayak berkaryanya, ketika bikin albumnya kayak gitu-gitunya direncanakan. Didesain. Gitu. Tapi etap terkait pemain edisional gitu. Asa sigara teh nu masih memiliki detail itu si Gabang Ebek nya.
sekarang atau beliau sudah Menurut pandangan saya pribadi tentang saha tadi teh Ebek? Mang Gebek drummernya wah legend eta buat saya Yap. legend gitunya Betul. teman karib juga ya maksudnya orang yang menyenangkan pribadi yang menyenangkan karena yang menyenangkan matakna diajakan itu sih mungkin ya kata kuncinya karena si Mang Gebek teh buat saya menyenangkan dan mungkin buat teman-teman yang lain Lain pada akhirnya oh iya Mang Gebek Mang Gebek gitu Burger Kill kosong Mang Gebek dan dia lintas kalau Lintas ngomongin genre drama, lintas genre. genre gitu kan dia drummer. drummer. sama Burger Kill pernah kan ya Hmm. sama Homogenic terus sama The Ubs ya, ya genre-genrenya beda-beda gitu kan tapi ya doi edan lah keren gitu ya karena pribadinya yang menyenangkan mungkinnya dong batur ge wah resep gitu ya. Jadi Ditambah skill nu edan urangnya. skillnya juga mumpuni wah keren Mang Ebeg gitu teh. Mang Betapa Ebeg, urang. Gitu. Mang Gebeg gitu. Dan 5 atau 7 tahun ke belakang mungkin ya nggak tahu awal 2010 kali ya gitu nya yang saya tahu doi itu satu-satunya orang Asia kalau Asia mungkin terlalu besar ya yang saya tahu oke Asia Tenggara we nya yang disponsori jadi brand ambassador Ludwig Drama ya? eta Jerman gitu ya kalau nggak salah Ludwig teh Ya, Jerman. itu orang pertama orang Indonesia dan Asia Tenggara mungkin Asia kayaknya sih. Belum ada orang yang pernah di endorse. Sebelumnya. Nya lamun bisi orang Asia pernah ada gitu nya secara Asia Tenggara mah can aya Iwal Ti Sigebeg dah. Ada. Iwal Ti Sigebeg. Heeh, Gebeg. Dan ya itulah karena pribadinya yang menyenangkan dan buat siapapun kayaknya nu panggil karena saya juga awalnya tuh wawuh gitu nya. Karena ada beberapa circle yang akhirnya jadi mempertemukan wow dekat lama ya menyenangkan lah sampai sekarang kalau ketemu juga enakin lah gitu orang Ai di Panas Dalam teh memboik sebagai apa nama? ya sama Masuk ke panas dalam. Iya berarti ya non kondisional teh. ya edisional juga lah awalnya mah karena sejarah singkat cerita deh we ayeuna mah singkat tuh nya gitaris Panas Dalam itu Anawa waktu itu berhalangan hadir Oke. beberapa minggu beberapa kali yang undang Panas Dalam itu akhirnya ditolak karena berhalangan dan bergabung dengan Panas Dalam itu bukan karena skill atau apa nggak tahu saya juga ya karena kalau ngomongin yang lebih jago tentang skill banyak lah banyak lah tapi pada waktu itu versi kakak-kakak saya gitu ya mungkin belum nemu yang cocok gitu ya ketika si Anawa berhalangan hadir itu jadi ya, akhirnya nggak manggung akhirnya nggak manggung pada waktu itu base camp Panas Dalam baru pindah kan ke Jalan Ambon saya sama temen ya sohib kuliah tuh si Herwan itu sering ngopi di sana ya ngobrol-ngobrol lah biasa di sana nongkrong sampai malam karena intensitas itu di sana kan sering gitar-gitaran juga gitar-gitaran itu Pak Erwin pada waktu itu seingat saya Jo tahu lagu-lagu Panal nggak ke saya tuh ngedatengin Erwin Cowboy Pak Erwin Cowboy itu datang tahu tapi ya beberapa lagu lah gitu saya tuh kayak tuh cina Sabtu ngiringnya cina ngiring manggung cina kieu panggitarankeun cina itu nawa teu tiasa soalna cina lamun tiasa boik ieu manggungna bade dicanak cina oh gitu cina. Kosong teu mikir-mikirnya wah mang berat karena saya berangkat ngefans lahnya dari zaman SMA tiap Panas Dalam manggung tuh
saya teh penontonnya. Oh. Saya teh menonton nih datang gitu nih nonton gitu. Ada beban itu ke rumahnya, tapi itu teh salah satu mungkin wah iya meureun kesempatan Ya. yang saya meureunnya akhirnya ya diiyakeun hayulah dan ngapakeun akhirnya nya intens jadi ngapakeun jadi latihan siga lumba-lumba nya latihan gini latihan terjadilah manggung beberapa kali dan udah beberapa kali ya akhirnya ya ada pernyataan yang dari kakak-kakak yang ini we ya namanya boy ini we di panel dan dari si Anawa pun kayak ini bukan iya merestui dan kayak menitipkan iknya hampura cenah lamun orang berhalangan ku boy lah kayak gitu kayak seakan-akan nitipin gitu ku boy lamun ieu teh aduh jadi kieu aja kumahanya tapi Jadi di sisi manjang, lain ya. di sisi lain ya orang ngerasa oge Ya. gitunya di sisi lain ya udahlah akhirnya sampai sekarang kagok tiga brus oh jayan we lah gitu itu sih akhirnya kecelakaannya di situ jadi kebanyakan saya mah jarang bikin band teh gitu bikin gitu kebanyakan artinya sih karena situasi yang teka haja gitu nggak sengaja jadi gitu bahwa itu sih ya nama bandnya tuh dulu Julius yang sama KFC sama Little Lut gitu sekarang sama Panas Dalam gitu pun halnya juga sama si Project Hambalang Ya, eta. Itu juga bukan kumaha tah sengaja atau memang sahayuna we eta mah. itu justru sahayunya sih seingat saya itu saya ditelepon sama si Herwan sama si Imam hadir ke Escape di studio Escape dulu di Kosambi jam sabaraha iya orang geus di dieu wah orang teu bisa orang di Cimahi keneh tapi bisa ka dieu teu ya paling beres nutup di Cimahi saya waktu itu masih berkegiatan gitu kan di Cimahi ada kegiatan paling nyusul pas datang ke sana titah ngetek dong tapi memang ngeteknya beberapa lagu yang memang sering kita tuh nongkrong ngopi itu Ngegembrengan. iseng-iseng bikin lagu geng-gerengan kayak gitu mang awalnya teh si Hambalang teh gitu dan memang nggak niat bikin band sih niat jadi kita mah cuman mengisi waktu luang buat saya pribadi waktu itu mengisi waktu luang bikin karya udah waktu itu memang punya kesempatan si Herwan ya rekaman itu gara-gara si Herwan tuh booking studio direkam dan saya terjebak oke di telepon udah datang dia deui mana Salah Bandung ngajebaknya. ngejebak Tapi di era Project Hambalang menjadi musuh orang-orang senja kala itu. Menjadi Nyer, iya mah kudu ngerokok. menjadi musuh anak-anak senja kala itu. Ya, memang itu jadi. Tapi eta naonnya memang kahiji aya momentum. mungkin ya, Ya, mungkin momentum ya, yang tepat. Kayak di naon didukung sebenarnya lamun misalnya erek diurai sebab akibatnya panjang meureunnya. Non tiba-tiba anak-anak senja teh punya posisi anu naonnya kasta di atas gitu pada waktu itu pada mungkin waktu ya. itu ya tiba-tiba ini keluar lagu eta tenggeut senjata anjing tapi itu anu jadi kan sebenarnya bukan nya maksudnya bukan mungkin motifnya lain erek ngaledek bukan ke sana sebenarnya anu kurang katangkap di nu laguna gitu nya lain bukan ingin mengkritisi atau kumaha gitu tinggal respon dari masyarakatna teh termasuk dari musisi nu lain kan Betul. aya nu nyieun senja naon aya kan senja bukan tai anjing terus naon lah pokoknya Ya, banyak antitesis pas ka lagu eta teh banyak. Jadi memang buat saya pribadi sih, nggak tahu buat yang lain atau teman-teman yang lain gitu ya. Buat saya pribadi sesimpel dan saya nggak akan pernah jawab
Mang eta teh nyaritakeun saha atau naon nya maneh we maksudnya dalam arti Silakan interpretasi. kamu nerimanya kayak gimana ya udah terserah karena buat saya pribadi gitunya entah itu karya pribadi saya atau karya bebarengan barudak gitunya kalau misalkan lagu itu sudah yang terlanjur rilis Yap. ataupun yang sengaja dirilis buat saya itu udah menjadi hak publik. publik yang ada menginterpretasikan siga kumaha pek wae silakan karena seperti buku seperti buku novel naon gitu nya sutradarana nya pembacana Ya. Cina si AA maca buku A jeung saya sama gitu nya mungkin imajinasinya beda Beda-beda. nah Betul. saya pun nggak mau ngerusak apa yang diinterpretasikan makanya kalau ada yang jawab ada yang nanya itu teh nyerang barudak ieu saya nggak pernah jawab Betul. iya atau enggak gitu cuman jawab ketawa mun ayeuna ditanya oge eta nyerang mah paling saya bisa jawab teuing atuh Ya. gitu. Kalau saya jawab nyerang wah atuh rame gitu aja mungkin bisa jadi lebih rame deui gitu nya kalaupun tidak alasan naon kudunya kan nah saya bukan ingin ini menjadi misteri enggak juga cuman saya hanya pengen tidak mengganggu wilayah si orang-orang yang ngedengar teh merusak gitu imajinasinya ya udah silakan justru menjadi sebuah karya menjadi lebih kaya ternyata beda hulu beda beda kepala beda telinga beda framing dan lucu gitunya buat saya pribadi mah dulu nyian laguna sangat simpel buat saya simpel Berapa lama emang kita ngegarap lagu eta? nggak ada hitungan jam menit juga mungkin 10 menitan segeleungna karena kita tuh lebih ke kenapa saya bilang kita karena nggak saya sendiri aja gitu kan yang bikin misalnya saya main gitar si Imam ngerespon si Uang ngerespon atau teman-teman yang lain ngerespon gitu. Ataupun udah jadi tulisan sama saya direspon musiknya gitu Kebanyakan memang gitu, orang pernah nunggulan. Saya kujang tulis, kujang tulis. Tadi yo. Takut dah. Jadi teras pandal dulu iya. Jadi Nu kamari ge nu Ancika kumang boy kita di ieu na. katanya buat Ancika katanya tapi nggak tahu juga. Jadi tungguin aja teman-teman memangnya. Jadi yang Ancika tuh benar, katanya si ayah buat Ancika gitu. Tapi ya tungguin aja. Ya, nu kamari direkamnya. Tungguin aja ya. Gitu. Direkaman tuh. Jadi pola bikin lagunya gitunya. Makanya saya bodor gitunya aneh, lucu. Ketika ngelihat komen-komennya teman-teman orang nyian laguna maksudnya teu kitu teu gitu. Nggak ada tendensi apapun gitu ya maksudnya ya simpel nyian sagorolongna udah nyata eta anu di luar ekspektasi teh saya juga nggak tahu bahwa lagu itu bakal viral lah anggap ya. Viral lah gitu iya dalamun misalkan gini kalau misalkan saya niat pengen viral gampang enggak, mungkin lagu eta we tiba heula. Nah, karek maksudnya kan lagu itu hadir tuh sebenarnya lagu itu udah ada sebelum itu diupload tuh lama, udah ada beberapa bulan ke belakang lah. Enggak tahunan sih memang beberapa bulan ke belakang. Lamun saya niat tiba heula we begitu upload lagu eta ieu langsung we upload gitunya. Dan waktu itu pun ketika upload kan enggak langsung meledak, enggak tahu itu gimana awalnya gitunya saya juga. Jeung konfrontasina bisa diperpanjang lamun hayang viral mah gampang bisanya. Mungkin mungkin untuk sebagian orang. Iya. Ya, tapi kalau saya pribadi mah udahlah kayak karya teh nya geus lah. Publik udah ngedengar, kumaha publik we di kumaha. Betul. Urusan bagus jelek bukan urusan saya lagi. Gitunya karena seni urusan selera gitunya mau diterima silakan, enggak pun ya udah jangan didengarkan. Gitu aja sih sebenarnya mah. Sesimpel eta buat saya. Karek ningali kamarinya pas rekaman ayah di kamari. Kumanya bener-bener segelirana teh gitu maksudnya. Ya kan saya juga ngelihat kan maksudnya. Asa lain juga rekaman gitu maksudnya.
batur kan rekaman teh kudu prepare. Penyakit, Wah, segala macam Ya memang banyak cara apa ya, mungkin ya. cara, Style, mekanisme, ya. style kebiasaan, Mood. mood ya betul gitu nya, mood oge dalam teknis perekaman. Ya. Meskipun mungkin secara kalau orang yang secara teknis sekolahan mungkin adanya yang lebih tertib mungkin Ya, gitunya mungkin, tapi buat kami gitunya, kami teh karena saya dan keterbiasaan sama si ayah sama teman-teman yang lain disikapi berkarya itu harus menyenangkan bukan harus untuk membebani. Karena ada beberapa kawan atau bahkan saya sempat berpengalaman oge ada tuntutan dari beberapa pihak yang mana teh kudu kieu mana kieu. Ya intinya memang seniman itu harus melahirkan karya lah intinya gitunya. Terserah apapun itu senimannya, seniman lukis ya kudu ngaluarkeun lukisan gitu kan. Sudah gitu-gitulah. Cuman ada beberapa tuntutannya teh yang memang seakan-akan ya sifatnya industrial gitu nya, mun mana teh ngaluarkeun ieu mana mau menang duit gitu. Ya itu mah pilihan sih sebetulnya nggak salah, cuman Ya antara indie dan berlabel misalkan. ya sama kayak gitulah. Cuman ya itu mah tergantung orientasi gitu ya. Nggak salah, nggak ada yang salah menurut saya gitu. Betul. Nggak ada yang salah. Jadi cuman buat saya mah kalau tidak menyenangkan untuk apa gitu. Ya. Betul. Karena kan ada yang unsur keterpaksaan akhirnya Nggak mungkin maksimal. jadi nggak maksimal ataupun memaksakan Ya. akhirnya gitu. Jadi ya kalau ada beberapa sebagian orang yang tuntutannya seperti itu dan masih dijalani ya itu mah pilihannya silahkan aja. Cuman kalau saya pribadi ataupun dengan kawan-kawan ataupun dengan kakak-kakak saya di sana rata-rata ya berbalut harus menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan banyak naonan ya gitulah gitu. Tapi itu menarik terkait dengan interpretasi publiknya, terkait dengan tujuan si pembuat karya gitu, si pembuat karya sehingga ketika dipublish tuh responnya beda-beda gitu. Iya. Orang inget kan ya harita film Dilan. Hmm. Film Dilan pas rilis kemudian dibedah di mana itu teh? Kopi Bray. Harita teh. Harita dibedah di Kopi Bray. Demen teh salma pandalna oge manggung aya teh Iya. harita teh. Anu sanupang kitu teh bukan. Oh palga. Ah, eta araraya eta teh. Tah, inget keneh urang teh. Orang tuh mengkritisi proses adaptasi novel di kapilmkeun. Nah, beda. Nah itu. Tah. Ya kan baru hangat kan nih tadinya. Kata saya juga jadi kayak buku tuh kayak theater of mind Bener. Jadi kayak kita ngedengar cerita di radio kan punya imajinasi Yap. tersendiri kan ya. Imajinasi Mang Alif beda, imajinasi si AA beda. Mungkin ya, pasti berbeda sih menurut saya. Kalaupun ada yang sama, mungkin di benang merah cerita mungkin gitunya. Tapi kan secara imajinasi misalkan si sosok atau si tokoh ieu teh dalam gambaran teh ini beungeutna kieu, mukanya gini, sosoknya gini. Tapi berbeda dengan pendapat iya gitu kan. Nah, pun halnya dengan buku gitunya. Buku teh menurut saya mah sutradara teh kan si pembacanya. Ketika ada wacana atau ada opini pertanyaan kenapa berbeda gitu kan. Ada beberapa hal menurut saya gitunya. Hiji meureun unsur estetik, dua unsur industri. Iya. Apalagi wilayah wewenang sutradara mungkinnya karena waktu itu juga sutradara kan nggak memang dalam prosesnya juga si ayah mengawasi gitu kan. Itu juga pasti ketika ada sesuatu hal yang berbeda dari buku meskipun kayaknya nggak terlalu jauh lah karena si ayah memang mengawasi itu gitunya. Ada proses diskusi mungkinnya ketika ini berbeda, nah si ayah asup ngagawangan. Itu kieu misalkan gitunya. Itu adegannya nggak gini atau ceritanya tuh nggak gini yang sebenarnya gini akhirnya direvisi. Nah mungkin hal-hal perbedaan yang kayak gitu yang akhirnya menciptakan opini publik yang berangkat dari buku gitu ya. Iya. Si pembaca Dilan yang beropini. Nah di film mah beda. Ya. Ya karena eta mungkin imajinasi eta yang terganggu. Tapi ningali beberapa film anu adaptasi ti novel oge banyak ya, gitu ya. Ya banyak dan
pendapat pribadinya bisa jadi beda oge kieu. Geus dipastikan pasti bakal beda. Ya. Iyalah. Dan ya itu. Moal mungkin sarua terima lamun resiko. misalnya adaptasi novel di film kan. Karena kunci nama di nu imajinasi nu tadi. Iya. Iya, iya itu. No, non membaca mah kan liar. Iya, Imajinasinya pasti tidak betul. dibatasi Sepakat, gitu. kurang sepakat. Lamun visual mah geus mana tuh bisa berimajinasi nu Ya udah, liar. mentok gitu. Sakit tuh. Jadi Ya mungkin ketika kecewa itu ketika Imajinasinya imajinasinya dibatasi tidak, teh ya, gitu. tidak sesuai ataupun bahkan dibatasi. jadi Atau orang- nya bisa jadi juga malah di luar ekspektasi. Oh ternyata kieu nya. Jadi bayangannya itu misal tidak sesuainya itu lebih baik lah istilahnya gitu. Bisa jadi oke gitu. Itu mah bisa dipastikan orang yakin lamun misalnya adaptasi ti novel di kapilongkeun pasti bakal beda. Ya, persentasinya nggak bisa disebutkan 100%. Ya mal percisarua so. bahkan ketika menikmati imajinasi Dilan pas baca orang ditamatkan tah. Ya, Beberapa seri anu sebelum yang keluar yang coklat nu biru kan pertama nu biru. Ya, oh, gitu. 90 ya. 90. Ketika 90 keluar booming kan mau menuju booming, mau menuju viral. Sajam aing maca novel eta. Nah, Serius. dibereskeun karena geus orang melarutkan imajinasi orang dan emosi orang pada waktu yang orang kehendaki. Sekian jam. Berarti jam 12 dibikin ke jam 4 subuh urang. Tapi ketika babaturan urang li rame teu rame. Coba heula baca, urang sabatang heula. Baca. Euy. Geus urang selesai baca. Manehna geus gimana maneh? Urang karek nepi ka dieu cenah. Urang mau siga maneh cenah. Urang keur menikmati. Nggak langsung diberesin Ya. gitu ya. Urang mah inget kene Saminggu. keur di kosan si Acong anjing. Eta di didinya. Bukunana teh nya dari teh sakosan. Si Jami nu mawa. Anjing. Inget kene muka mah. Lohor inget kene balik di kampus gogoleran satep pararugu nyokot buku hiji set. Kieu we terus ya. Tapi Sampai kamera setengah 2 ti lohor. Anjing Tamat deh. Gan serius dan ngeunaheun mah. Macana teh cepet tek 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 kan ringan teh pembawaan. Saya juga perjalanan Jawa Bali. Bandung Bali. Tamatkeun eta teh. Jadi saya ke Bali itu jalur darat waktu itu. Oke. Naik bis. Ini anyar-anyar waktu masih zaman PPKM lah. Ke Bali pakai jalur darat. Itu mah buku yang Ancika. Oh, Buku yang Ancika itu mah. Jadi baru. ya memang beberapa kali saya ngeliat lah proses ngetiknya si ayah, tapi saya nggak mau. Bisa wae gitunya saya nanyakeun ke si ayah sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan, tapi saya nggak mau keun saya memposisikan sebagai publik juga gitunya membaca yang akan menikmati di kemudian hari ya. tuh. Pada akhirnya selesai buku rilis, cas. Ada bukunya, dikasih waktu itu ya ke si ayah, dikasih bukunya, nih katanya, ini mah beberapa sisa yang kan waktu itu PO ya, PO-nya juga 10 apa 15 menit, udah Habis. berapa eksemplar gitu kan. Pada waktu itu si ayah masih nyimpan, dikasihlah ke saya, cas. Saya mau berangkat ke Bali itu di bos mang cas. Tamat, eta karek nepi Madiun apa mana gitunya. Aya beberapa nu penasaran kan beresnya beberapa penasaran balik deui dibaca deui. Saya pun jadi gitu gitunya. Baca deui lamun saya nepikeun ka cepat beres karena mungkin ya mengikuti alur eta gitunya. Kabawa gitu orang teh. Bawa nya eta. Eta lah. ieu eta teh. Ngeunaheunna teh. Imajinasina. Maca buku si aya teh. Ya mungkin banyak hal yang dipagari oge meureunnya dalam arti dipagaran teh karena sifatnya industri karena kasinema pasti berkaitannya dengan banyak unsur lah Ya, kompleksnya. kompleks gitu nya apalagi dengan KPAI gitu bukan KPAI non nyebutna teh KPI. KPI gitu nya anu ka itu mungkin lembaga Lembaga sensor sensor. ka itu lah pertimbangan seorang PD baik oke mungkin ngelihat ke arah sana gitu mungkin ada yang dimodif saya juga nggak tahu lah nya karena beliau yang berwenang juga ataupun sutradara waktu itu Mas Fajar Bustami Ya, Pak Ustaz.
pasti beliau juga risetnya dan lah. Riset Kasohor secara itu. bacaan ataupun bahkan secara suasana di kota Bandung waktu tahun sekian. Yap. Karena buat saya agak sulit sih nya lamun misalkan jelema anu can pernah cicing di Bandung pada era itu. Ya mungkin saya mah peralihan ya Bandung sekarang dengan Bandung dulu. Saya ngalamin lah Bandung dulu yang masih belum ada macet gitunya. Kemana-mana cepet, naik angkot teh lama karena ngetem gitunya, bukan karena daripada macet. perjalanan. Bukan karena ngetem gitu kan. Saya ngalamin gitu. Dan cerita-cerita itu tuh di Dilan merepresentasikan waktu masa kecil heeunya baheula teh mun ka mana naik angkot mun baheula. Jadi kayak tradisi atau kultur-kultur di itu teh bener gitu. Nah, sangat sulit ketika orang yang belum pernah tinggal di Bandung pada era waktu itu untuk ieu mah nostalgia lah gitunya, nostalgia hese mungkinnya. Nah, di sini mungkin ada proses transformasi gitunya dari tulisan untuk divisualkan. Ya eta lah yang dibatasi. Nah, Ya, gitu. ya, ya. Hingga akhirnya opini. Nah, ada yang beda, ya wajar lah. Gitu. Ya meskipun sebenarnya 50-50 nya banyak yang ngedukung, banyak yang ini, ya itu malah. Dan ya, buk- maksudnya dibalikin ke pabrik. Dan lah, buktinya kan naonnya mecah rekor waktu itu. ya pecah rekor. Mecah rekor. Secara buku dan secara film. Betul. Dan orang itu lebih dominan terinfluence karena film. Oh iya, betul. Iya kan? Karena general Nah. visualnya ya. Dah eta. Jaket Dilan itu. Oh, anjir. Harita. Busuk. Anjing baturan Iya, aing iya, jualan jaket raker eta. Dilan, anjing. Yang uniknya itu banyak beberapa publik lah ya, beberapa publik yang nanya di akun, kan ada akun oleh-oleh panas dalam, OTPD. OTPD, itu nanya, Kang beli jaket ini di mana, Kang beli ini di mana. Padahal kan itu hanya kebutuhan syutingnya, nggak dibikin merchandise gitu kan, ya dan nggak kefokus ke sana sih gitu ya anak-anak juga. Tapi kalau memang ngomongin skala industri ya, itu potensi ya, potensi untuk calagaleuh ya, untuk jualan itu potensi gitu. Potensi pisan. Ya sampai booming ke jaket, sepatu itu, dan waktu itu harga Motor. Honda CB melonjak. Ya perlu teman-teman ketahui, mungkin ada yang lebih murah. Saya pernah beli Honda CB di bawah 2 juta gitu ya, di bawah bahkan cuman 1, sekian. Mungkin di antara kawan-kawan saya yang lain dapat lebih murah dari itu gitu ya. Dulu ya. Setelah film Dilan, wah, pamornya mah kencang. Naik Dulu pisan. ya, dulu. Ya memang udah termasuk barang antiknya aya namanya eta. Betul. Ini terkait anu tadi. Gimana? Lagu Senjata Anjing tuh gara-gara gaduh atau apa, pada akhirnya Mang Boy dipanggil ke pengadilan. Oh, pengadilan musik. Pengadilan musik. Pajak Kambalang ya teman ya. Desa-desa. Bukan pengadilan sih Mang waktu itu. Hmm. Tapi di musik kita waktu itu. Oh, desa-desa musik kita aja. Nah, musik kita nggak sempet ke pengadilan yang itu. Ya, cuman ya itu momentumnya waktu pas lagi gaduh-gaduhnya si Senja itu. Lagi gaduh-gaduhnya si Senja, yang mana ya saya pribadi masih nggak ada tendensi apa-apa berkarya gitunya. Kalaupun itu relate dengan pada waktu itu, saya bilang mah kebetulan mungkin. Saya pribadinya bilangnya kebetulan gitunya. Karena tidak sengaja menyasar orang-orang senjanya. Tidak Saya ada kadang motif bingungnya sengaja. gini, Mang. Kieu, Mang. Saya bingungnya gini. Mendeskripsikan orang senja pun sampai saat ini, Bener, kumaha gitunya orang senjata gitu. ya makanya saya bilang lucu dan bodor itu, bahkan jadi saya tahu akhirnya misalkan secara definisi, secara fisik, misalkan orang senja itu setelana kieu perginya ke sini, ngopi di gunung kieu. Oh, nah, ngopi sore-sore misalkan gitu. Oh, gitu tuh seperti orang senja. Saya tuh justru berterima kasih ke netizen yang beropini, oh begitu orang senja ya begitu. Makanya lucu tuh ya kayak gitu sih. Cuman ya
ya nggak ada yang salah sih, sok we. Kalaupun ada opini yang lain ya silahkan. Kata saya juga udah karya yang udah terlanjur dipublish milik publik. Bukan wilayah saya lagi untuk mengomentari, bukan wilayah saya lagi untuk menghakimi, silahkan. Ya. Itu selama Juga kemari tah gimana? Beak pan saya tetap penyanyi Indonesian Idol gini. Kunaon? Nu nyanyi Palus teh ya. Oh Padahal itu nya teknisnya nya eta mah. anjing eta parah bu karunya euy. Ya sebenarnya Netizen Indonesia kalakuannya. kalau ngelihat beberapa sudut pandang ya, misalkan kita ambil sudut pandangna adalah pembelajaran. Belajarna kalau mun mana rek jadi penyanyi, siapkan berarti mental. Iya. Bukan hanya sekedar modal suara atau tampilan nu geulis atau kasep atau vokal bagus yang mental juga harus disiapkan gitu nya. Secara teknikal apalagi gitu nya, apalagi itu ajang yang internasional mungkinnya eta salah satu skala nasional yang memang kasorna internasionalnya idol. Positifnya yang saya mah nyata buat pembelajaran yang lain lah Betul. gitu. Kalaupun negatifnya cek orang nggak ada yang negatif sih. Iya. Justru kita harus lumrah bersyukur. meureun mah ini kitu mah Iya, jadi kita harus bersyukur. musisi mah. Orang itu kejadiannya seperti itu, kita jadi bisa belajar. Wah, lamun eta butut, misalkan gitu ya, itu adalah sesuatu konotasi yang jelek, falas itu. Nya orang diajar tong siga gitu. Gitu. Bersyukurna eta. Karena menurut orang emang eta seni, ngomongin seni nih ya. Falas itu adalah seni, rek kumaha. Ya. Bener. Ya, memang sebuah konsep falas itu adalah konsep rek kumaha eta. Ya memang saya juga bukan musikolog gitu ya. Ya memang yang harmonis itu yang enak didengar, tapi lamun misalkan eta falas itu adalah sebuah kenikmatan, Iya. mau bisa bilang apa kita gitu kan. Ya intinya kita mau Tidak ada rumus pada seni ya. mungkin. Tapi secara teknikal misalkan rumus melukis misalkannya perspektif bidang ada kan ya. Titik temu nukar itu secara teknikal ataupun musikal tekniknya mungkin secara solmisasi mayor minor harus minimal menguasai gitunya. Itu mah teknikal. Tapi kalau udah ngunsur secara praktek, secara explore nya tinggal batasannya mungkin batasan kultur dan moral sosialnya batasan seni mah mungkin menurut saya itu gitu di antara yang lainnya nggak ada gitu batasannya kultur moral sosial gitu kalau nggak menyinggung itu mah ya sah-sah wae sih gitu karena ya dengan kejadian si idol kemarin misalkan ada yang false yang secara teknikalnya false gitu ataupun salah ya kita harus bersyukur kita belajar dari orang itu gitu kalaupun itu adalah sebuah kesalahan. Apa sih menurut saya pribadi. Selama berkarir sama saya tuh musisi anggaplah. Oh iya. Patsun. Naon teh? Ente atau urang ngefans kayak iya urang resep lah gitu anggap bahasanya saya suka dengan gaya bermainnya atau ya pada akhirnya itu yang jadi Referensi salah satu gitu. referensi Influencer. di luar dan di Indonesia. Banyak. Banyak. Di antara banyak Lokal. banyak lokal ge nya maksudna lamun di absen lokal gitu nya saya terbentuk sama karena era itu saya lagu pertama yang saya bisa ulik tanpa melihat MBS tanpa melihat visual karena kan saya niron ya bisana niron ningali bentuknya kieu gitu kan itu Salon Seven mang kaset pertama yang dibeli dari uang jajan uang yang dikasih nenek gitu ya maksudnya dulu beli kasetnya ya sesuatu hal yang mahal buat saya gitunya karena jajan gitu gede uang jajan gitu jadi kumpul waktu itu dikasih uang yang agak lumayan beli kaset yang pernah saya beli itu album Salon Seven SOS lagu pertama yang bisa diulik itu Anugerah Terindah tak eta yang bisa ngulik saya sendiri tanpa niron Eros saya suka yang membentuk saya salah satu mungkin Eros saya suka Andra Resep Oge
Bujana meskipun lieu saya rasa toh pati saya rasa Sampai pada akhirnya aing disebut grip khusus bujana nya. mungkin ya. Tahnya itu jadi pertanyaan pada akhirnya mah bener Mungkin, ketika seni naon tidak terpaku pada naonnya pada halal anu formil lah gitunya sebut juga misal kunci A kudu kieu dan lain sebagainya gitu selama enak didengar mah ningali si ieu nya si Slash anjing ngagitar teh asa sangeunah nawe kuncina teh teu pararungun kitu hunggul kieu segala macam Kieu, tapi nyambung anjing. Jangan ya mungkin kita nggak tahu nya Iya. bahwa ting jelema-jelema itu memang nyakola atau gitu. Mungkin kita nggak tahu. Iya mah kalau contoh ambil sampel kalau ditanya sama saya ada beberapa chord yang saya mainin saya nggak tahu itu chord apa. Asli karena mungkin saya nggak nyari. Mungkin namun secara tekstual iya nama aya meureunnya aya hingga pada dulu Iya. sempet jadi rekaman lah ceritanya saya waktu di Jakarta rekaman chordna berapa gitu si operator si Kang Ijal tuh dulu eta chord naon teuing urang nah eta bisa ngeunaheun kieu singkat cerita deui ngadongengnya maneh baheula pernah aya jadi ada orang yang pendengarannya peka banget nya jadi nanya iya chord naon dengan bentuk dengan nada yang ditanyain ini chord naon set wah iya mah misalkan nanti C mayor salapan sabaraha lah naon lah C gitu nggak familiar gitu ya nanti sebutnya perfect pitch ya jika gitu-gitulah mungkinnya secara teknikal sampai dia ditelepon cuman ngedengerin di telepon waktu itu belum zaman WA lah belum ya telepon biasa dicobain hiji gitu nya dan bahkan eta suara teng eta gitu nya Kang Baso kan dia bisa denger oh ini tonnya di A atau tonnya di apa gitu dia bisa tahu bener nah pada waktu itu tuh saya teh mainin di minis apa ya akhirnya oh eta tuh nu kitu teh di minis dan sampai sekarang pun detik sekarang itu ada beberapa chord yang saya mainin ya selama itu enakeun masuk dan memang salahnya kurang teu ditang eta chord naon aya gitu. Dan namun misalkan tadi Mang Alif bilang ada chord bujana ya mungkin yang mempopulerkan pola itu adalah bujana ya nggak salah ataupun misalkan kita nggak tahu nya buat ting bule mah lebih lama gitu itu nggak salah sih tapi itu naon memang aya nya anu naonnya nu telinga namanya solfeggio gitu sebenarnya peka ketingkat kepekaan iya perfect pitch mun cek si saya teh ningali si video si Gerald Virginius eta perfect pitch pisan anjing di sarua teng sok jangan tebak bahkan sampai nama notnya misalkan teh do mi sol nah misalkan itu do mi sol cenah saya mah ya saya nggak kemampuan saya nggak sesensitif itu re mi fa misalkan teh re mi ya misalkan dia cuma denger gitu re mi fa ya terus teh not dasarnya dari kunci apa itu bisa tahu nyetan lah maksudnya anugerahnya eta mah gift mungkin tapi ada juga yang memang bisa dilatih ada ini juga mun lamun di kopi nya meureun ngasaleta ya sensitivitas terus si saya teh sok ngaripiwan mobil teh Fitra Eri aja sekali ngadengin knalpot jreng mesin ti anu merek anu nah itu kan karena proses keterbiasaan yang berulang gitu proses keterbiasaan berulang ya itulah musisi di dalam maunya salah satu yang berpengaruh mah Eros, Andra, sadeunya, Toh Patinya banyak lah. Luar mah Eric Clapton, Jimi Hendrix, Gary Moore, Jimi Hendra, Tommy Enarso, banyak Tommy Emmanuel dan ya bukannya nggak mengidolakan satu tapi karena satu-satu itu punya karakter gitunya jadi saya rasa gitunya hingga akhirnya yang unik itu gini jadi sampai ketika misalkan kita nggak tahu itu lagu siapa gitunya iya juga misalkan saya senang Paul Gilbert gitunya dengerin Paul Gilbert gitu iya juga Paul Gilbert padahal bukan Mr. Big misalkan teh solo
solo si Paul Gilbertnya gitunya, Iya, iya. project solonya, dan ternyata benar Paul Gilbert gitu, bisa gitu. Kayak Eros misalkan gitunya, di beberapa project selain di Sheila on Seven Karakternya. kerasa gitu, iya juga Benar, Eros, karakter. juga Eros gitu. Nah, tapi nggak tahu juga ya, memang saya juga ngebangun itu teh hese mungkin ya, yang punya karakter Membiasakan. proses ya. Makanya saya beberapa referensi itu nya untuk bukan sekedar dinikmati tapi nya diambil oge intisarina gitu. Jadi namun di zaman sekarang menurut saya ngomongin originalitas agak tipis kali ya. Agak tipis, Mang. Misalkan ada yang mengklaim originalitas saya kayak gini, saya nggak bisa nyebutin itu 100% original. Karena Bah, masih ada influence. bisa jadi, ya bisa jadi gitu, karena saya pribadi pun saya seperti ini adalah kumpulan yang apa yang saya dengar dan saya lihat. Mungkin yang mengklaim dirinya orang original kieu ya bisa aja, tapi buat ting sudah pernah ada yang melakukannya sebelumnya. Misalkan kayak kejadian Jimi Hendrix. Jimi Hendrix waktu itu saya juga terkesima ya. Apalagi Iya, waktu kecil ngeliat main gitar pakai gigi, Mang, digegelan gitu kan. Lambat laun media sosial, teknologi berkembang, informasi pesat gitunya. Bahkan band dari Indonesia loh getihnya si Tillman Brothers gitu kan. Dia mainnya lebih edan lah, lebih explore gitu, sampai pakai kaki main gitar sepatu gitu ya, sampai digigitin terus sampai ditakoan ku setik gitunya, lebih explore. Kalau misalkan pada waktu itu Jimi Hendrix misalkan mengklaim saya orang pertama yang ngegigit senar, bisa jadi iya karena keterbatasan informasi. Bisa jadi iya. Tapi kalau ngomongin duluan ternyata gini kan sebelum eranya Jimi Hendrix 60-an, sedangkan Tillman Brothers tahun 50-an. Kalau ngomongin siapa yang duluan, ya Tillman Brothers. Nah, mungkin sebelum Tillman Brothers ada. Bisa jadi. Saya nggak bisa bilang, wah bukan, nggak bisa gitu juga saya gitu. Iya. Cuman merenan karena yang saya lihat waktu itu sumberna gitunya si Tillman Brothers, oh ternyata mungkin Jimi Hendrix oke keduluannya ke Tillman Brothers gitu kan. Tapi bisa jadi oke klemasi eta teh yang mengklaim bahwa eta original orang ya teh salah oge sih. Ya sok wae gitu. Cuman untuk di zaman sekarang originalitas teh rada hesenya. nggak bisa dibilang 100% Mang, gitu, nggak bisa 100% buat saya gitu. Tapi nya naon silakan orang lain mah yang mau mengklaim bahwa saya original belum pernah ada di dunia pun, oh ya silahkan. Di dunia lain mungkin Di dunia lain bisa jadi aya. gitu betul. Buat saya mah ya apa yang ada sekarang hasil kumpulan kalinya. Betul. Sepakat ya mah. Ngomong-ngomong, udah semakin senja. Andai Kopi nah aya. nya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Ini hanya bincangan senja. Bincang-bincangnya. Bincang ringan. Bincang ringan. Bincang ringan bareng musisi Biramu. Tong kita. Tontonin program di Lobat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di teman maha berikutnya. Saya Alif Akbar pamit. Saya Muhammad Jaim pamit. Saya Boik juga ikut pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.